Dari tadi kita banyak bicara porsi pendidikan tingginya, Kemendiktinya, Sainteknya ini, Prof. Indonesia kalau in general kita bicara soal sains and teknologi sepertinya masih agak tertinggal dibandingkan dengan negara-negara tetangga, apalagi dengan negara-negara maju. Dengan adanya sekarang kementerian khusus, bahkan namanya dimasukkan sains dan teknologi, ini tidak boleh hanya menjadi sekedar nama saja dari sebuah kementerian. Apa Prof nanti makna yang akan dibunyikan dari sains dan teknologi yang ada di Kementerian Prof Satrio? Jadi waktu memang pembentukan kabinet tersebut, saya diminta oleh Presiden dan kita bersepakat perlu adanya sains teknologi karena kita memang sangat tertinggal sains teknologi itu. Sehingga di tempat kami sekarang kita punya 3 Direktur Jenderal. Yang pertama Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi yang ngurusi perguruan tinggi semua se-Indonesia. Kemudian yang kedua, Direktur Jenderal Riset dan Pengembangan. Itu untuk mengembangkan riset dan pengembangan untuk kemajuan kita punya riset dan juga mudah-mudahan bisa juga menciptakan satu industri yang berbasis pada riset. Tugas dari Dirjen ini adalah yang pertama saya katakan kembangkan talenta sains dan teknologi. Itu sebabnya satu program adalah pembangunan sekolah untuk SMA unggulan berasrama yang mempunyai kualitas atau kualifikasi yang sangat tinggi sehingga mereka dengan mudah dapat diterima di perguruan tinggi top dunia. Dan bidangnya harus STEM, Science, Teknologi, Engineering, Mathematics. Kenapa STEM? Karena dialah basis dari nantinya kita punya industri yang maju di masa depan. Kita sekolahkan mereka di sekolah SMA unggulan berasrama, lulus, masuk perguruan tinggi top dunia, S1 atau S2, S3 terserah, kami yang bayar, dana pemerintah lewat LPDP sepenuhnya. Lulus dari situ, mereka pulang ke Indonesia untuk membangun kampus-kampus kita, memperkuat dosen-dosen kita dengan tenaga-tenaga talenta yang sudah kita siapkan selama ini. Mau bangun berapa banyak, Prof, SMA unggulan berasrama yang fokus di STEM ini? Jadi target kami sampai dengan tahun 2029 ada 20 yang baru dan 20 yang upgrade dari existing SMA berasrama unggulan. Itu menyebar ya di seluruh Indonesia? Ya, seluruh provinsi lah. Jadi kemungkinan akan ada 40 ya in total, existing 40 dan 20 yang baru. Betul. 5 tahun kita kejar ya, Prof? 5 tahun kita kejar, dan untuk diketahui ada yang mempersoalkan kenapa kok SMA unggulan tempatnya di Kemdikti Saintek gitu kan? Iya. Nah, saya katakan pada teman-teman, kita kan pendidikan harus inklusif kan? Ya. No one left behind. Ya. Nggak boleh ada yang tertinggal di pendidikan ini. Mau yang difabel, yang normal, yang outlier. Nah, yang difabel sudah ada lah sekolah-sekolah, SLB segala macam kan. Yang normal itu kita punya SMA yang ada di Indonesia selama ini ya, mereka normal lah itu kurikulumnya. Orang-orang yang outlier, yang sangat jenius, yang sangat hebat ini, disekolahkan di sekolah yang umum kan mereka bosen, ya kan? Jadi mereka tempatnya nggak cocok kalau di situ, harus punya tempat juga yang spesifik untuk dia gitu loh. Nah itu sebabnya kita bikin SMA unggulan berasrama ini, di mana kurikulumnya tuh di atas kurikulum SMA yang rata-rata gitu loh. Silakan lah pakai kurikulum mana, mau dari luar, dari dalam, atau mau dikombinasikan, atau pakai metode baru, supaya yang di SMA unggulan semuanya terima di perguruan tinggi top dunia, sekolah sampai tuntas, pulang ke sini, atau tinggal di sana untuk menjadi ahli di sana, pulang, kampus kita bangun, perkuat lagi risetnya gitu loh. Ya. Kita belum punya riset university sampai sekarang itu. Belum harus ada. Investasi lagi 5 tahun ini, Prof ya. Oh iya. Berarti kita baru bisa menikmati hasil dari anak-anak unggulan di SMA unggulan berasrama ini kapan, Prof? Nah makanya kan kalau kita seorang pemimpin itu,
bikin program, maaf ya, tidak boleh berharap hasilnya zaman dia memimpin. Otherwise, bikin yang instan, yang kepada tidak matang. Pencitraan, kadang maaf gitu ya. Dibikin kan kelihatan zaman saya nih, enggak gitu. Yang penting jadi aja gitu. Kita bikin fondasinya dengan baik sekarang. Hasil silahkan dinikmati oleh berikutnya lah. Jangan saya nggak usah lah. Karena kita berpikir jangka panjang. Jangka panjang, mending nggak bisa pendek-pendek itu harus. Jadi tidak ada ego, ini hanya untuk kepemimpinan saya. Gitu. Not for me, for the people gitu. Udah silakan, saya buat program semua, fundamental kita buat, silakan generasi berikutnya yang memanfaatkan. Saya sangat ikhlas seperti itu. Prof, ini mendekati pertanyaan-pertanyaan terakhir, Prof. Tadi Prof bilang bahwa pendidikan kita harus inklusif, kalau bisa tuh no one left behind. Persoalan no one left behind, saya ingin mengaitkannya dengan bagaimana kita ini sekarang punya angkatan kerja, bisa dibilang lagi banyak-banyaknya, Prof. Tapi kesempatan mereka untuk bekerja lagi sedikit-sedikit ya, dalam arti ini jumlahnya pengangguran lulusan PT itu naik dari 787.000 menjadi 871.000 orang. Mereka ini lulusan perguruan tinggi, Prof. Bagaimana ya, Prof, untuk menanggulangi lulusan perguruan tinggi yang ternyata susah mencari kerja di negerinya sendiri? Ini kan memang kita ketahui kalau ada penganggur yang tingkat tinggi seperti ini memang berbahaya sekali gitu loh. Kalau maaf ya, penganggur itu mungkin yang lebih low level, mereka mungkin nggak terlalu menjadi beban untuk kami gitu loh. Karena kalau yang penganggur itu tingkat tinggi, S1 dan sebagainya itu bisa nanti sumber dari social unrest sebetulnya. Kami khawatir sekali. Makanya kita mengupayakan kalau bisa di dalam negeri diperbanyak lapangan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan dari lulusan tersebut. Jadi harus diciptakan lapangan pekerjaan itu. Apa caranya? Industri dibangun di Indonesia ini. Ya, saya kadang-kadang ya dengan teman-teman sektor lain bicara, kita kalau ini mungkin sedikit kontroversi lah ini ya. Saya katakan, selama Indonesia itu masih impor semuanya, kita nggak akan punya industri. Indonesia itu negara yang rendah produktivitasnya. Makanya kita terjebak dalam MIT itu, middle income trap. Terjebak di menengah. Kenapa? Kita nggak punya industri sama sekali gitu loh, nggak produktif sama sekali. Jadi industri harus dikembangkan di Indonesia ini, macam-macam industri lah. Manufaktur kalau bisa, yang lain, yang startup segala macam, perlu itu supaya ada lapangan pekerjaan untuk mereka. Nah, sambil nunggu itu, saya juga mulai melihat peluang teman-teman yang memang punya kualifikasi tinggi, cari deh kerjaan di tempat lain. Di luar kan Indonesia kalau perlu, supaya nggak nganggur itu. Kasihan kan mereka. Silakan. Dan pernyataan Prof yang seperti ini kadang kontroversial loh, Prof. Disuruh cari kerjaan aja di luar sana. Itu Prof nggak apa-apa dengan seperti itu? Dianggap kok malahan anak Indonesia disuruh cari kerjaan di luar aja? Karena kita belum bisa kasih kerja mereka. Berarti kita harus mengakui kekurangan kita dulu ya, Prof? Iya, kita kan kurang tempat kerja nih. Nah, tadi itu mohon maaf ya, karena kita masih import everything. Nggak ada kita bikin sendiri sama sini. Jadi kita tidak kasih lapangan pekerjaan buat mereka gitu. Nah, jadi kenapa keluar itu saya katakan, kan kami juga di bidang teknik misalnya sudah ada pengakuan internasional bahwa insinyur kita itu diakui di 23 negara di dunia. They can work everywhere. Mobility mudah sekali. Mas, Mbak, sampean silakan lah kerja di mana tuh kan ada peluang banyak sekali. Masuk situ lah. Merah putih ya tetap ya. Yang kedua, ya apapun ada nanti ada peluang kita kerjasama bawa ke sini. Kita join, kita bikin di sini pabriknya gitu loh. Jadi mereka kerja di sana sambil mencari peluang untuk bangun Indonesia gitu loh. Berarti seharusnya saya juga menanyakan ini ke menteri-menteri yang lain nih, Prof. Karena ternyata bukan tugas dari hulu ke hilir. Kita sudah cetak lulusan pendidikan tinggi. Tapi yang di hilir ini industri-industri yang mau menampung mereka itu bagaimana? Prof, bagaimana mensinergikan dengan kementerian-kementerian lain, terutama Kementerian Perindustrian, mungkin juga Kementerian Perdagangan kalau kita bicara soal impor-mengimpor ya kan? Bagaimana itu, Prof? Ini bukan kerjaan Kemendikbudristek saja. Itu memang putusan presiden ya. Jadi kan saya mungkin lapor beliau kondisi seperti ini ya, nanti beliau mungkin punya cara lah untuk
Tapi kami juga secara skala lebih kecil, kita develop juga industri kita yang memang kita bisa bangun sendiri gitu tanpa sektor lain, yang startup atau yang research based dan segala macam itu, yang mudah-mudahan juga bisa meng-create opportunity untuk employment. Baik. Otherwise kan kasihan mereka tuh. Baik. Tugas kita kan harus tuntas. Baik. Prof. Satrio, terima kasih banyak sudah menuntaskan dialog di kontroversi pada malam hari ini. Sukses terus, Prof. Ada banyak sekali pekerjaan rumah, tapi dengan semangat Prof. Satrio, dengan leadership yang kuat, kami juga berdoa semoga betul-betul persoalan pendidikan tinggi, sains dan teknologi kita akan mengalami kemajuan yang pesat di pemerintahan ini. Insya Allah. Terima kasih, Prof. Satrio Soumatri Brodjonegoro telah bergabung bersama kami di Kontroversi. Dan pemirsa, demikianlah akhir dari Kontroversi untuk malam hari ini. Saya Zilvia Iskandar pamit undur diri. Selamat malam, sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.